Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MMC 85 Channel bersama saya Muhammad Masun, dosen Fisip Wali Songo Semarang. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin membahas tentang politik identitas dalam konstelasi politik lokal Indonesia. Jadi, jika Anda salah satu orang yang penasaran tentang apa itu politik identitas dan bagaimana asal-usul politik identitas dan sejauh mana dampak politik identitas pada pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia, bahkan sampai pada dampaknya pada keutuhan kebangsaan kita, saksikan terus video ini sampai selesai. Beberapa poin penting tema yang akan saya sampaikan berkaitan dengan apa itu politik identitas. Jadi penting untuk memahami apa itu politik identitas, kemudian bagaimana sih sejarah sebenarnya munculnya politik identitas. Nah, bagaimana sendiri kemudian politik identitas itu di Indonesia dan sejak kapan politik identitas itu hadir dalam konstelasi politik elektoral, pilkada misalnya. Dan apa dampak politik identitas bagi demokrasi maupun bagi kondisi kebangsaan kita dan bagaimana mengatasi politik identitas itu. Yang pertama berkaitan dengan politik identitas. Ya. Sebenarnya konsep sebelum bicara tentang politik identitas, kita perlu pahami dulu apa itu identitas. Konsep identitas sendiri muncul di zaman modern ketika dikombinasikan dengan gagasan tentang dalam dan luar diri. Artinya ada pandangan dari sekelompok komunitas yang merasa berada di luar dan berada di dalam. Itu pandangan radikal bahwa apa yang ada di dalam diri lebih berharga daripada yang di luar. Jadi kalau menurut Fukuyama, identitas itu berakar pada timos. Timos itu apa? Bagian dari jiwa yang mencari pengakuan. Jadi politik identitas itu seringkali lahir juga dari bagian bagian dari gerakan sekelompok masyarakat yang ingin mencari pengakuan. Nah, secara konseptual, politik identitas itu bisa dipahami sebagai gaya politik yang berusaha melawan marginalisasi kelompok, yang berusaha untuk merangkul rasa kesamaan identitas kolektif. Apakah itu kesamaan berkaitan dengan sosialnya, budaya, maupun agama dari komunitas yang memiliki kesamaan pengalaman. Pengalaman ketertindasan, pengalaman ketersingkiran oleh arus dominan, arus besar dalam sebuah negara bangsa atau sebuah bangsa. Itu kira-kira apa yang dimaksud sebagai politik identitas. Nah, isu politik identitas ini sendiri baru mulai menarik ilmuwan sosial politik sejak tahun 1970-an. Ya, setelah lahirnya gerakan-gerakan tuntutan massa dari kelompok minoritas, gender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok sosial yang dimulai sejak awal 1960-an di Amerika Serikat. Intinya, awal mula munculnya politik identitas adalah menuntut keadilan. Jadi ada ide keadilan. Jadi kalau dilihat dari sini, dalam konteks demokrasi sebenarnya politik identitas itu punya nilai positif. Selama itu berkaitan dengan tuntutan untuk mendapatkan keadilan di dalam konteks negara bangsa. Nah, namun dalam perkembangannya politik identitas ini meluas pada masalah-masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam begitu. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Sebenarnya di Indonesia sendiri secara nasional politik identitas sudah muncul sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan. Ya, itu sudah ada. Di awal kemerdekaan cukup kalau mengkaji tentang sejarah politik Indonesia ada banyak politik aliran di sana. Itu juga bagian dari politik identitas. Kemudian pasca reformasi 98, politik identitas ini muncul cukup masif di banyak wilayah begitu. Dimulai dari gerakan-gerakan keagamaan, sempalan keagamaan atau yang disebut sebagai fundamentalisme Islam, itu juga bagian dari politik identitas yang merepresentasikan agama. Nah, politik identitas ini awal-awal reformasi lebih banyak muncul berkaitan dengan etnisitas di Indonesia, agama, ideologi politik. Munculnya gerakan-gerakan seperti Hizbut Tahrir, kelompok organisasi transnasionalisme, atau kelompok-kelompok Islam radikal yang lain itu bagian juga dari politik identitas.
di mana identitas mereka yang memiliki imajinasi tentang satu konsep negara, imajinasi tentang ideologinya, ideologi politik tertentu, imajinasi tentang gagasan agama, pemenafsiran atas agama tertentu yang merasa termarginalkan di dalam konteks kebangsaan Indonesia, sehingga mereka mencoba menuntut, mencoba melakukan gerakan-gerakan untuk mendapatkan pengakuan. Nah, dalam konteks lokal sendiri, politik identitas ini mulai marak ketika era otonomi daerah, di mana lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Ya, bahkan wujudnya macam-macam. Ada yang bentuk separatisme, ada RMS, Republik Maluku Selatan, GAM, Gerakan Aceh Merdeka, GPM misalnya. Itu adalah wujud dari kegelisahan sekelompok etnis, ya, terlepas dari kemudian ada motor di belakangnya para elit lokal, elit oligarki yang berusaha untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di tingkat lokal. Tapi pada dasarnya itu adalah bagian dari refleksi kelompok-kelompok etnis yang merasa selama 32 tahun didominasi oleh sentralisasi politik Jakarta. Nah, salah satu wujud dari politik identitas juga pada maraknya pemekaran wilayah, pemekaran daerah, ya, pasca reformasi. Itu adalah politik identitas. Nah, kemudian politik identitas ini mengalami perluasan pemaknaan, ya, ketika era pilkada langsung. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana di dalamnya mengamanatkan tentang pelaksanaan pilkada langsung. Nah, pemaknaan politik identitas ini kemudian diperluas sebagai bagian dari upaya perluasan untuk mendapatkan, ya, atau mendapatkan dukungan politik. Jadi tindakan politik yang membawa sentimen suku, ras, agama demi mendapatkan dukungan politik elektoral. Nah, pilkada, proses-proses pilkada itu banyak sekali diwarnai oleh gerakan-gerakan politik identitas di Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ini cukup efektif sebenarnya untuk mendukung kemenangan seorang kandidat? Nah, itu akan saya sampaikan. Paling enggak ciri-cirinya politik identitas di dalam konteks politik elektoral adalah adanya simbol-simbol suku, etnisitas, agama yang digunakan, ya, dan program-program yang ditawarkan oleh kandidat di dalam pilkada. Nah, sebenarnya politik identitas tadi saya katakan apakah itu memiliki nilai yang sangat penting dalam mendukung kandidat untuk menang? Ada beberapa studi, Aspinall misalnya, Liddell dan Mujani, dalam temuannya melalui studi kualitatif maupun kuantitatif menjelaskan bahwa identitas yang menggunakan sentimen suku, etnis, sebenarnya tidak begitu memiliki insentif cukup signifikan di dalam politik elektoral. Nah, sebagai contoh, di pilkada 2015 di Sulawesi Utara, pilkada 2012 di Kalimantan Barat, di Maluku pilkada 2013, dan pilkada 2013 di Sumatera Utara. Ini penelitiannya LSI, ya, yang dirangkum oleh Mas Burhanuddin, menjelaskan bagaimana sebenarnya penggunaan politik identitas tidak begitu punya nilai cukup signifikan dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Tapi mengapa kemudian masih banyak orang menggunakan politik identitas? Nah, sebenarnya yang paling cukup berpengaruh adalah politik identitas soal penggunaan agama, gitu. Nah, kalau dari hasil penelitian LSI misalnya yang ditulis dalam bukunya Mas Burhan tentang populisme dan politik identitas, itu ketika mencoba melihat sejauh mana efektivitas politik identitas etnis dan agama itu dilihat dengan cara analisis bivariat. Analisis bivariat itu mencoba, ya, penggunaan variabel agama dan etnis. Nah, ketika variabel agama dan etnis ingin dilihat sejauh mana berpengaruh pada pilihan pemilih, itu menunjukkan bahwa dua-duanya menjadi bahan bakar yang cukup efektif sebenarnya. Tapi ketika menggunakan analisis multivariat, artinya ada variabel agama, ada variabel etnis, gender, desa, kota, pendidikan, dan evaluasi atas kinerja, maka politik identitas yang dikemas menggunakan bahan bakar etnisitas, suku, itu tidak begitu memiliki efeknya terbatas. Kecuali agama. Agama mau diuji menggunakan analisis bivariat maupun analisis multivariat masih memiliki efek yang besar di dalam mempengaruhi pilihan politik. Nah, dalam kondisi kepercayaan masyarakat yang rendah
pada demokrasi, maka salah satu cara yang digunakan oleh elit-elit lokal banyak yang menggunakan isu-isu agama. Nah, tapi tidak semua daerah ya, bahwa isu politik identitas itu manjur untuk digunakan sebagai mobilisasi suara, gitu. Nah, salah satu daerah ya yang saya kira banyak memberikan pelajaran ya, bagi kita bagaimana dinamika politik elektoral terjadi di tingkat lokal masa pilkada adalah di pilkada DKI. Di pilkada DKI itu baik analis bivariat maupun multivariat menunjukkan hasil yang sama, bahwa penggunaan identitas etnis maupun identitas agama memiliki pengaruh yang cukup signifikan di dalam mempengaruhi pilihan-pilihan pemilih. Nah, ini sebenarnya fenomena ini mulai muncul sejak Pilpres di Amerika Serikat 2016, bagaimana Donald Trump menggunakan isu-isu rasisme, politik identitas sebagai bahan bakar untuk mobilisasi pemilih begitu. Nah, ini menyebar. Nah, ini yang kemudian banyak menjadi kekhawatiran orang, banyak menjadi kekhawatiran para ilmuwan bahwa hadirnya politik identitas yang ada di Jakarta ini berpengaruh pada kondisi politik elektoral di banyak daerah di Indonesia. Nah, apa dampaknya gitu ya? Bahwa dampak penggunaan politik identitas dalam politik elektoral itu sebenarnya lebih banyak negatifnya. Meskipun sebenarnya kita bisa lihat bahwa penggunaan politik bahwa ini ada masalah terkait dengan persoalan politik representasi kita. Sejauh mana partai politik, ya sejauh mana anggota dewan dan pemerintah memiliki keberpihakan kepada publik secara luas. Nah, tapi secara umum dampak negatif dari politik identitas ini menurut The Economist dan Eurasia Group bahwa salah satu dampak dari penggunaan politik identitas rating demokrasi di Indonesia. Kemudian politik identitas juga memicu sikap intoleransi. Ini yang bahaya. Jadi sikap intoleransi, rasisme antar kelompok, ya ini tidak hanya terjadi di masa kampanye saja, tapi dampaknya kemudian pasca pilkada itu juga masih terasa. Bagaimana meninggalkan jejak panjang permusuhan antar kelompok masyarakat gara-gara politik identitas. Nah, karena itu politik identitas ini memiliki nilai yang negatif, khususnya juga membahayakan tahun kebangsaan kita yang dirajut dengan tali keberagaman dan kemajemukan oleh para founding fathers kita. Nah, karena itu ketika politik identitas mewarnai pemilu kita, ya itu juga mencederai proses-proses demokrasi yang sebenarnya sudah dibangun oleh dibangun oleh para ilmuwan, para politisi yang di awal-awal reformasi sebenarnya bekerja keras untuk itu. Karena politik identitas itu dapat meminggirkan perilaku pemilih yang rasional, justru mengedepankan tindakan-tindakan emosional sebenarnya. Nah, pertanyaannya kemudian, pada kondisi apa politik identitas yang bahkan tumbang tindih dengan populisme itu hadir? Jadi kalau konteks Jawa Tengah, saya kira ya, dan yang akan melaksanakan pilkada di 21 wilayah yang memiliki kemungkinan 6 atau 7 wilayah itu dengan pasangan tunggal atau melawan kotak kosong, saya kira isu identitas di Jawa Tengah itu kemungkinannya sangat kecil ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang memiliki megalotimia, yaitu kelompok yang ingin mendapatkan pengakuan superioritas, ingin mendapatkan pengakuan atas jati diri mereka. Ini yang cukup berbahaya, baik di dalam ranah sosial budaya maupun politik. Nah, politik identitas juga hadir ketika terjadi krisis sosial ekonomi. Ya, krisis ini merugikan, ya, meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan identitas tertentu. Ya, ini terjadi. Jadi gerakan populisme di Jakarta itu banyak dilihat sebagai tidak semata-mata itu gerakan politik yang dilakukan oleh elit, tapi juga gerakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan
oleh sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi modern yang tidak memberikan keuntungan, memberikan keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, ada yang terakhir, ini soal alienasi politik, yang merasa perasaan pemilu tidak ada gunanya gitu. Tadi dikatakan bahwa pemilu kita diwarnai oleh money politik, didominasi oleh oligarki. Pemilih seolah-olah hanya dihadirkan untuk hadir di TPS untuk memilih saja. Tapi kemudian pemilu tidak berhasil menghasilkan para kandidat yang transformatif, kandidat yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Ini yang juga kemudian memunculkan sentimen-sentimen identitas berkelindan dengan politik populisme gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saya kira kita perlu bergandeng tangan karena ini persoalan politik identitas di dalam maupun politik uang ya, di dalam politik elektoral pilkada misalnya, ini adalah persoalan yang kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya terus berikhtiar untuk mendorong calon pejabat publik agar berorientasi pada program. Artinya memakai pendekatan rasional dalam menarik dukungan pemilih. Jadi bukan menggunakan politik identitas, bukan menggunakan sentimen identitas keagamaan maupun etnisitas, termasuk menggunakan politik uang. Nah, ini pekerjaan tidak mudah, karena hampir di pilkada yang namanya uang tadi selalu mewarnai perhelatan pilkada. Kemudian perlu membangun konsensus nasional untuk mengurangi semaksimal mungkin penggunaan politik identitas. Sebentar lagi saya sudah diingatkan moderator, mohon maaf. Kemudian mempromosikan identitas nasional kita yang dibangun berdasarkan ide dasar yang ada dalam Pancasila dan demokrasi. Yang tidak kalah penting kalau tadi semua itu dibangun di dataran atas, maka kita penting juga memberikan pendidikan politik. Nah, Bawaslu, KPU, saya kira juga sudah banyak melakukan itu, tapi kita harus bersama-sama untuk terus melakukan pendidikan politik bagi pemilih agar mereka berpartisipasi secara rasional begitu. Nah, saya ingin sedikit kesimpulan bahwa intinya politik identitas itu memiliki nilai positif sejauh politik identitas itu digunakan untuk memperjuangkan aspirasi kelompok-kelompok marginal agar aspirasi mereka diakomodasi dalam sebuah kebijakan publik. Karena pada dasarnya demokrasi itu memberikan hak yang setara kepada masyarakat, baik secara politik maupun sosial, bahkan secara ekonomi. Nah, tapi politik identitas ketika digunakan dalam ranah elektoral, bahkan itu dibarengi dengan kebencian, penyebaran hoax, maka justru akan memiliki dampak yang negatif bagi demokrasi maupun bagi pelaksanaan pilkada kita. Nah, karena itu politik identitas bukan hanya akan mengurangi kesempatan pemilih untuk mendapatkan sajian kampanye yang bermutu dan kredibel, tapi juga akan membawa pilihan politik warga yang lebih emosional, tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional. Politik identitas juga membahayakan tenun kebangsaan kita yang sebenarnya dijahit dengan benang-benang keberagaman dan kemajemukan yang sudah lama berlangsung di bangsa kita ini. Saya kira itu, Bu Moderator, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau ingin pantun, kalau tadi berpantun gitu. Izinkan saya berpantun, Butejo beliterasi. Banyak rakyat yang hilang, yang hidup melarat begitu. Yuk laksanakan aturan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.